al-mufariq lil jamaah, dan mereka yang memberontak kepada pemerintahan yang sah, maka mereka pun berhak untuk diperangi. Hadis Nabi SAW, al-mufariqu lil jamaah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka dikatakan Haruriyun, mereka dikatakan Khawarij, karena memang spesies jenis kayak gini ada terus sampai hari kiamat. Orang yang tidak puas dengan pemerintahan muslim akan ada terus sampai hari kiamat. Sekalipun yang memimpin mereka adalah setingkat Ali bin Abi Thalib, setingkat Utsman bin Affan. Siapa yang membunuh Utsman bin Affan, Pak? Orang-orang Khawarij dari Mesir. Mereka membuat slogan amar ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kami beramar ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kami mengkritik kebijakan Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan dicela oleh mereka, dikafirkan oleh mereka, dihalalkan darahnya. Dibunuh Utsman bin Affan ketika beliau sedang baca Quran. Sekalipun sekarang ini ada sosok pemimpin sesoleh Utsman bin Affan yang sudah pasti surga, pun akan dimaki juga oleh manusia-manusia itu yang mengatakan apa? Amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Mereka mengatasnamakan inil hukmu illa lillah, hukum ini hanya milik Allah. Itu sudah terucap sejak zaman Utsman bin Affan lagi. Ali bin Abi Thalib, akankah ada pemimpin sebaik Ali bin Abi Thalib? Akankah ada? Mustahil. Mustahil akan ada pemimpin sebaik, sesoleh Ali bin Abi Thalib. Apakah selamat Ali bin Abi Thalib dari cacian kaum muslimin pada saat itu? Rakyatnya? Tidak. Mau sholat ke masjid, sholat subuh diparang wajah Ali bin Abi Thalib. Karena itu Pak, kalau Bapak baca di kitab-kitab hadis atau di kitab-kitab sirah, ketika menyebutkan nama Ali bin Abi Thalib disebut karramallahu wajhahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajah Ali. Kalau selebihnya dari para sahabat disebut apa? Radhiyallahu taala anhu. Kalau Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Karena apa? Orang Khawarij, guru ngaji, guru tahfidz, Ibnu Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib, guru ngaji yang dipilih oleh Umar bin Khattab ketika orang-orang yang baru masuk Islam datang ke Madinah, di Masjid Nabawi diasuh oleh Ibnu Muljam ini. Karena siapapun yang punya ghirah terhadap Islam, dia sangat mungkin untuk terkena syubhat mencela pemimpin, mencela pemerintah. Ibnu Muljam yang akhirnya Ali bin Abi Thalib ketika mau pergi sholat subuh diparang wajah beliau. Karramallahu wajhahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajah Ali bin Abi Thalib. Kalau seandainya pun yang menjadi pemimpin di Indonesia ini sekalipun Rasulullah SAW selamat dari makian, selamat dari celaan orang yang mengaku muslim, apakah akan selamat? Kalau Rasulullah SAW yang menjadi presiden RI, akankah selamat dari celaan? Akankah selamat dari makian orang yang mengaku muslim? Tidak. Rasulullah SAW sendiri dimaki beliau. I'dil ya Muhammad, berlaku adillah engkau ya Muhammad. Spesies jenis ini, makhluk sejenis ini akan terus ada sampai hari kiamat. Siapapun yang menjadi pemimpin akan terus dimaki, akan terus dicela, akan terus dirusak kehormatannya, bahkan dikafirkan, dihalalkan darahnya. Gak akan puas-puasnya. Dan sebagian mereka itu hanya untuk dunia, untuk jabatan. Bukan karena agama, mereka dibalut dengan agama. Ya. Mereka membalut dengan inil hukmu illa lillah, amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Hasan Al-Basri ketika beliau berdialog dengan orang-orang Khawarij, anjing-anjing neraka mereka ini Pak ya. Kalau kata Rasulullah SAW, mereka ini apa? Anjing-anjing neraka ini. Kata Rasulullah SAW, syarrul qatla tahta adimis sama, wa khairul qatla man qataluh. Seburuk-buruk yang terbunuh di kolong langit adalah mereka. Sebaik-baik yang terbunuh di kolong langit adalah yang mereka bunuh. Mereka adalah anjing-anjing neraka, kilabun nar, kilabun nar. Mereka bukan kafir, mereka muslim. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, ahum kuffar, apakah mereka itu kafir wahai Ali, wahai Amirul Mukminin? La, hum ikhwanuna. Mereka itu masih saudara kita, hum bagaw alaina. Tetapi mereka itu bagaw, memberontak kepada kita. Kita perangi mereka. Nah, Hasan Al-Basri ketika berdialog
dengan orang-orang Khawarij tersebut. Hasan Al-Basri bilang, enggak ada yang kalian inginkan kecuali hanya dunia saja, jabatan saja yang kalian inginkan itu. Kalian maki-maki pemerintah hanya jabatan saja. Kalian berontak kepada pemerintah untuk mengambil alih pemerintahan saja itu. Kata mereka, ittaqillah, takut kau pada Allah wahai Hasan. Berhati-hati kau ngomong Hasan. Kami melakukan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kami ikhlas untuk Allah. Kami mau beramar ma'ruf wa nahi anil munkar kepada pemerintah. Kami ingin menegakkan hukum Allah. Kata Hasan, kalian dilarang sholat oleh mereka. Dilarang kalian sholat di masjid oleh mereka? Tidak. Dilarang kalian berpuasa oleh mereka? Tidak. Apalagi yang kalian inginkan kalau bukan dunia yang kalian kejar? Apalagi yang kalian inginkan kalau bukan dunia yang kalian kejar? Sholat kalian masih bisa, puasa masih bisa, ibadah masih bisa kalian kerjakan. Pak, di Malaysia jangan berharap bisa kayak gini nih Pak nih, Malaysia, Brunei, Jazair, ya, negara-negara yang dikatakan Islamnya bagus, jauh Indonesia jauh lebih baik. Nggak ada yang bisa taklim seperti ini, ya. Nah, kemudian Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berdiskusi, berdialog dengan orang-orang Khawarij yang mau memerangi Ali bin Abi Thalib. Dibantahkan syubhat mereka, disebutkan kesalahan Ali bin Abi Thalib itu satu, dia memerangi fulan, dia menghapus dirinya menjadi Amirul Mukminin, dia melakukan ini 3 poin. Kemudian dijawab satu persatu oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Dari 6.000, 2.000 orang yang rujuk tobat, 4.000 lagi tetap memerangi Ali bin Abi Thalib, dibantai habis semuanya, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Abdullah ibn Abbas kepada mereka orang-orang Khawarij, saya datang dari sepupu Nabi. Siapa sepupu Nabi maksudnya? Ali bin Abi Thalib. Saya datang dari menantu Nabi. Saya datang dari kubu yang di sana banyak sahabat-sahabat Nabi, yang tidak ada satupun sahabat Nabi di kelompok kalian ini. Yang tidak ada satupun sahabat Nabi di kelompok kalian ini. Jelas sesatnya. Nah, kalau yang datang dari Rasulullah SAW tentang menasehati RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, Amirul Mukminin lah andaikan itu ada, kata Rasulullah SAW. Man arada ayyan sahali di sultan fala yubdihi alaniyah walakin ya'khudh bi yadihi wal yakhlu bih fa in qabila fadhak wa illa faqad adda alladhi kana alaihi. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mau menasehati pemimpin maka jangan terang-terangan, jangan di depan umum, tetapi pegang tangannya, bicara berdoa, diterima alhamdulillah. Apabila tidak, maka sudah kau tunaikan apa itu menjadi kewajiban untukmu. Kalau kita mampu itu berbicara langsung dengan mereka, dengan RT kita, dengan RW kita, sampaikan, Pak, ini ada diskotik ini, ada bank riba ini. Kaum muslimin pun, tetangga-tetangga saya masih beli motor pakai riba ini. Masih beli apalagi motor, mobil, rumah pakai kredit, riba itu. Ya. Turun azab Allah. Tolong nasihati mereka. Ingatkan, Bapak juga sendiri, misalnya Pak RT, Pak RW sendiri beli mobil masih kredit. Mending kredit yang syar'i. Ini kredit-kredit yang leasing, yang bank-bank sekarang, riba jahiliyah, imma antaqdi wa imma anturbi. Riba jahiliyah itu bayar sekarang, kalau tidak terkena denda, kena bunga. Itu sekarang kan yang ada. Terlambat nyicil, terkena denda. Riba jahiliyah namanya oleh Rasulullah SAW. Bayar sekarang kalau nggak kena denda. Itu kemungkaran dilakukan oleh sebagian yang rajin ke masjid juga. Dan itu kemungkaran. Ya. Nah, Bapak sebagai contoh RT RW di sini jangan buat seperti itu. Ngomong berduaan. Jangan di depan umum, di masjid, di khutbah Jumat di sini dihabisin RT RW, itu tidak adab. Adab dalam menasehati pemimpin demikian kata Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, pegang tangannya, ngomong berduaan. Diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, itu bukan urusan kita lagi. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satajiduna alaikum athara. Kalian nanti akan mendapatkan atharah, pemerintahan yang mengambil hak-hak kalian. Pemerintah yang mengambil hak-hak kalian. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, andaikan kami yang mendapatkan pemerintahan seperti itu, kami menghadapi pemerintah yang seperti itu, apa yang kau nasihatkan kepada kami? Fasbiru, sabar. Sampai kapan ya Rasulullah sabar? Hatta talqauni 'alal haud, sampai kalian bertemu denganku nanti di telaga, sampai mati sabar. Sampai mati sabar. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila tidak, yang terjadi seperti Suriah, nggak ada lagi masjid. Anak nggak tahu lagi ibunya, nggak tahu lagi bapaknya. Ya, seorang ayah, seorang ibu nggak tahu lagi anaknya di mana, nggak tahu lagi saudaranya. Anak-anak yang tumbuh sekarang di Suriah dari tahun berapa itu? 2011 sampai sekarang 2022, sudah 11 tahun lebih. Apa yang terjadi sekarang? Man Rabb, siapa Tuhanmu? Ditanyakan kepada anak-anak Suriah, siapa Tuhanmu? Islam. Siapa nabimu? Allah. Apa agamamu? Muhammad. Nggak lagi mereka tahu. Sebabnya siapa? Ya, imbas rusak negeri. Ini sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wanti-wanti jauh. Rasulullah sayang kepada kaum muslimin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisam wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdul habasyi. Jaga oleh kalian ketakwaan kepada Allah dan dengarlah, patuhi pemimpin kalian walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah budak dari negeri Habasyah. Budak boleh nggak Pak jadi pemimpin? Budak boleh nggak jadi pemimpin? Budak ini diperjualbelikan kayak sapi, budak itu. Ya, budak itu kayak sapi diperjualbelikannya, dipegang ototnya. Dia bisa buat apa nih? Dia bisa bikin sate misalnya, lebih tinggi harganya. Budak ini nggak bisa bikin apa-apa, lebih rendah harganya. Peot lebih rendah harganya. Ya. Nah, budak yang seperti itu kemudian dia menggulingkan pemerintah dan jadi dia pemimpin. Budak boleh nggak jadi pemimpin, Pak? Tidak boleh. Budak itu tidak memiliki baju yang melekat di tubuhnya. Dia dan bajunya, apapun yang dimilikinya itu milik tuannya. Seperti itu kan? Dia nggak punya apa-apa. Dia milik tuannya. Bahkan al-abdul abiq, kata Rasulullah SAW, lakbalullahu salata al-abdul abiq. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat budak yang lari dari tuannya. Sekarang budak ini jadi pemimpin, tuannya jadi rakyat dia. Itu kezaliman bukan? Zalim enggak nih budak ini menjadi pemimpin dia? Zalim. Apa kata Rasulullah? Alaikum bisam wa ta'ah wa in ta'ammar alaikum abdun habasyi. Kalian dengar dan patuhi pemimpin kalian walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Itu kata Rasulullah SAW. Kalau tidak apa yang terjadi? Dibantai, banyak darah kaum muslimin keluar. Dan yang salah selamanya salah. Siapapun yang mengatakannya, pemimpin kitakah, ibu kitakah, ustadz kitakah, ayah kitakah, mereka melakukan kesalahan, mereka mengucapkan kezaliman, kesalahan apapun, selamanya salah. Tidak mungkin ketika ustadz mengatakan sesuatu yang salah dia sampaikan kemudian jadi benar. Ada ustadz suruh nyembah doa sih ke kuburan. Mumpung kita di kuburan keramat, sana berdoa ke kuburan keramat. Yang salah selamanya salah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang salah, selamanya salah. Tetapi perbedaan antara ahlu sunnah dengan khawarij adalah cara menanggulangi kesalahan tersebut. Kita melihat kesalahan, kita mendengar kesalahan dari orang tua kita, pakai narkoba misalnya mereka, langsung kita tampar mereka. Orang tua, enggak, kita elus-elus, kita bujuk, kita rayu dengan kata-kata santun, menasehati mereka. Demikian pula cara menasehati
Yang salah selamanya apa? Salah. Nggak mungkin kita katakan yang salah itu adalah benar. Ya. Misalnya ada yang menyuruh untuk ayo menyembelih untuk gunung, menyembelih untuk laut, menyembelih untuk kasih sesajen sapi untuk Nyi Roro Kidul. Yang lakukan itu banyak. Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah maka dia telah syirik. Yang salah selamanya salah. Enggak mungkin kita bilang bapak kita yang melakukan menyembelih untuk Nyi Roro Kidul. Oh bapak benar. Ya, oh Pak RT kami benar karena dia nyembelih. Enggak mungkin kita bilang. Yang salah selamanya salah. Perbedaannya adalah bagaimana cara menanggulangi kesalahan tersebut. Bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut.